Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jora Aprilia dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 17. Saya akan mempresentasikan materi dari jaringan tumbuhan. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri atas sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Beberapa ciri jaringan meristem yaitu bersifat embrionik, ukuran sel kecil, nukleus besar, vakuola kecil kaya cairan sel. Fungsi dari jaringan meristem sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi. Jaringan meristem berdasarkan asal pertumbuhannya dibagi menjadi 3. 1. Promeristem, yaitu sel pemula. 2. Meristem primer, berkembang langsung dari sel embrionik. 3. Meristem sekunder, berkembang dari jaringan yang berdiferensiasi. Contoh jaringan kambium gabus dari parenkim atau kolenkim. Jaringan meristem berdasarkan letak meristem apikal pada ujung batang atau akar. 2. Meristem interkalar di antara jaringan meristem primer dewasa. 3. Meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder ke samping atau bertambah gemuk. Jaringan permanen dewasa. Beberapa sifat jaringan dewasa. A. Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. B. Mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. C. Mempunyai vakuola besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kadang-kadang selnya telah mati. Selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. G. Di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa pada tumbuhan terdiri dari 1. Jaringan epidermis, 2. Jaringan parenkim, 3. Jaringan penyokong, 4. Jaringan pengangkut. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar dari organ tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan epidermis tersusun atas kutin, berkutikula kaku dan kuat, susunan sel merapat, sel hidup, protoplas hidup dapat menyimpan hasil metabolisme, tidak ada klorofil. Fungsi dari epidermis sebagai pelindung, kehilangan air, transpirasi, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan sebagainya. Parenkim. Jaringan parenkim adalah bagian utama dasar tumbuhan yang tidak menunjukkan spesialisasi. Sebagian besar terdapat di korteks dan Ciri-ciri jaringan parenkim. Sel hidup berukuran besar dan tipis, banyak vakuola, ruang antar sel rapat, bersifat embrional. Fungsi dari jaringan parenkim sebagai jaringan dasar tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dibedakan menjadi klorenkim, sel-selnya mengandung klorofil, contoh beta vulgaris. Ironkim, di antara sel-selnya terdapat rongga udara, khususnya terdapat pada spesies tumbuhan air, contohnya eceng gondok. Actiniankim, sel-selnya terletak sejajar dengan aksis tumbuhan, bentuk bintang dan mengandung rongga-rongga antar sel, contoh Kana sp. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Ciri-ciri dari jaringan penyokong, dinding sel tebal dan kuat, sel-selnya telah terspesialisasi. Fungsi dari jaringan penyokong, menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji, memperkuat parenkim yang menyimpan udara, melindungi berkas pengangkut vaskuler. Jaringan penyokong dikelompokkan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan gabus. Jaringan gabus pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan epidermis pada batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Fungsi dari jaringan gabus. Sifat gabus yang tahan air dan isolator suhu menyebabkan gabus efektif sebagai lapisan pelindung permukaan tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas flogen kambium gabus, meristem pembentuk peridem, velum,
Jaringan gabus, jaringan pelindung yang dibentuk flogen ke arah luar. Ciri-cirinya susunan rapat, tidak ada ruang antar sel, terdapat zat gabus pada dinding selnya. Floderm, jaringan parenkim yang dibentuk flogen ke arah dalam. Jaringan pengangkut, jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari organ ke organ. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi xilem, menyalurkan air dan unsur hara ke akar daun, terdiri atas parenkim xilem, serabut xilem, trakeit, dan komponen pembuluh. Floem menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Tersusun atas sel-sel yang berbentuk piramid, terdiri atas parenkim floem, serabut floem, komponen pembuluh tapis, dan sel pengiring. Di antara floem dan xilem, pada tumbuhan dikotil terdapat kambium. Ada dua macam, yaitu kambium fasikuler dan kambium intrafasikuler. Daun organ tumbuhan, tempat memproduksi bahan makanan. Organ yang paling luas permukaannya sehingga menyerap energi cahaya matahari sebesar-besarnya. Jaringan penyusun daun terdiri dari epidermis, parenkim, ikatan pembuluh. Epidermis terdapat pada bagian permukaan atas dan bawah daun. Pada permukaan daun terdapat lapisan kutikula untuk mencegah penguapan. Ada stomata, yaitu lubang yang dapat berubah bentuk. Sel tersebut disebut dengan sel penjaga. Parenkim terdapat di sebelah bawah epidermis. Parenkim ini dapat dibedakan menjadi parenkim palisade dan spons. Kedua parenkim tersebut merupakan mesofil yang banyak terdapat klorofil. Ikatan pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Ikatan ini terdapat di dalam tulang-tulang dan urat daun yang tampak menonjol pada permukaan bawah daun. Ikatan pembuluh ini merupakan lanjutan ikatan pembuluh pada batang dan akar dan akan berakhir pada celah kecil yang terdapat pada tepi daun. Celah ini disebut hidatoda. Bunga, struktur bunga sempurna terdiri atas dasar bunga, perhiasan bunga meliputi kelopak dan mahkota, benang sari, dan putik. Sekian presentasi materi jaringan tumbuhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.